Sidipedes Dayakum adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam isu pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 1974, Sidipedes Dayakum sudah melaksanakan program pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat di hampir semua wilayah Indonesia bagian timur, di Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga di negara Timor Leste. Banyak staf yang bekerja di Sidipedes Dayakum tentunya memiliki berbagai pengalaman menarik saat menjalankan program-program di masyarakat. Lantas, apa yang melatar belakangi munculnya panggilan untuk melayani masyarakat bersama Sidipedes Dayakum? Lalu bagaimana pengalaman dalam menjalankan program di tengah-tengah masyarakat? Dan tantangan apa saja yang selama ini dihadapi? Community Development Bethesda Podcast. Sobat Sidi Bethesda, kembali lagi bersama dengan saya Denny dalam Community Development Bethesda Podcast. Saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita staf-staf Sidi Bethesda yang luar biasa. Ada Pak Oto, Bu Heni, dan juga Ibu Astantri, yang mereka bertiga adalah staf-staf Yakum Sidi Bethesda Yakum yang bertugas sebagai area manager di wilayah Kabupaten Alor, Malaka, dan juga di Sumba Timur. Apa kabar Pak Oto, Bu Heni, Mbak Astantri? Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Gimana ini? Sudah lama di Jogja? Ya, sudah lumayan. Sudah lumayan ya? Lama. Karena ada kegiatan di Jogja begitu ya? Betul. Ya. Oke. Pak Oto, Ya. Bu Heni, dan Mbak Astantri. Sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya panggilan dari Pak Oto, Bu Heni, dan Mbak Astantri ini untuk bergabung dengan Sidipedes Dayakum? Awal mulanya kok tertarik begitu ya dengan Sidipedes Dayakum? Ini apa yang melatar belakangi? Pak Oto? Ya, oke, baik. Begini Mbak Deni. Awalnya saya ini dulu aktivis gereja. Ya, kemudian di gereja kami membuat satu kegiatan kerelawanan ya, bagaimana membangun relawan jemaat misioner. Ya, kami awalnya bermitra dengan Sidipedes Dayakum karena satu visi. Ya, satu visi itu masih di tahun 90-an, Nah, kemudian dalam kesatuan visi itu kami sering berdialog, ya, bertemu bersama begitu, dan kami pun juga dibimbing oleh Sidipedes Dayakum pada waktu itu karena Sidipedes Dayakum memberikan pembiayaan program bagi kami di relawan jemaat misioner waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya ditawari untuk masuk ke Sidipedes Dayakum. Nah, masuk ke Sidipedes Dayakum karena ada banyak hal yang bisa dilakukan di Sidipedes Dayakum terkait dengan visi kami pada waktu itu. Ya, kalau visi kami dulu itu gereja tanpa dinding. Nah, ini ternyata Sidipedes Dayakum ini rumah sakit tanpa dinding. Nah, ini ada kesamaan visi di situ. Nah, sehingga pada tahun 98 saya ditawari bergabung untuk bersama Sidipedes Dayakum. Ya, oke, setuju, dan pada waktu itu juga teman-teman mendukung. Begitu, itu kesamaan visi. 98 ya Pak, Ya, bergabung dan bekerja di CG ya. Betul. Jadi kesamaan visi itu yang membuat Pak Oto ini akhirnya oke deh, saya mau bergabung, melayani bersama-sama di Sidipedes Dayakum gitu ya Pak. Jadi diawali dengan kemitraan dulu, kemitraan antara gereja di mana saya aktif, kemudian akhirnya kami bergabung. Oke, mantap. Bu Heni? Ya, oke. Gimana Bu Heni? Mbak Deni. Kalau saya awalnya mengenal CD itu pada Desember 1992 setelah tsunami Flores. Sebagai mahasiswi yang terdampak tsunami, saya
direkomendasikan untuk datang ke CDB TESDA. Kemudian menjadi volunteer, dan di situ saya belajar banyak tentang lembaga CDB TESDA ini. Dan kerja-kerja nyata untuk mengatasi kesulitan masyarakat itu betul dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan rohnya itu yang saya lihat bahwa mereka mampu dan bisa mandiri jikalau didampingi secara intensif. Sempat saat itu ada teman yang menanyakan, "Mbak, apakah kamu akan terus bekerja di CDB TESDA ini?" Yang kata orang identik dengan LSM itu cenderung menjual kemiskinan masyarakat. Di situ saya harus merefleksikan serius dan menggumuli mendalam. Ternyata dilihat dari sejarah CDB TESDA, mulai dari memberikan pertolongan kepada keluarga pasien rumah sakit Bethesda, kemudian menangani mereka yang terdampak bencana, dan akhirnya mendirikan masyarakat, saya semakin yakin bahwa CDB TESDA inilah tempat untuk mewujudkan perubahan bersama masyarakat. Itu yang membuat saya tetap ingin berkarya di CDB TESDA. Jikalau tempatnya sendiri sudah memberdayakan, maka akan mudah kita untuk melakukan perubahan bersama mereka. Betul. Luar biasa sekali di Bu Heni. Jadi sejak tahun 92 ya Bu ya, bergabung dengan CDB TESDA dan sudah bekerja, bukan hanya sebagai volunteer waktu itu. Diawali dengan volunteer. Diawali dari volunteer dulu, baru terus menerus menekuni dan luar biasa. Setia melalui CDB TESDA. Saya dengan saya panggilnya Mbak Astantri ya Mbak ya, biar lebih ini. Mbak Astantri, bagaimana Mbak? Menurut Mbak Astantri? Terima kasih Mbak Deni. Saya memang awalnya bercita-cita untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Dan pada saat itu saya sebagai aktif di dalam pengurus pemuda-pemudi gereja, dan saya ada salah satu guru sekolah minggu. Dan pada tahun 99 itu CDB TESDA masuk di Sumba Timur, bekerja sama dengan Rumah Sakit Kristen Lindimara, dan pintu masuknya melalui pintu gereja. Nah, saat itu setiap ada kegiatan di kabupaten, saya selalu diutus dari gereja dan saya mengenal CDB TESDA. Dan pada tahun 2000 itu kegiatan pertama yang saya ikuti itu melakukan pelatihan pengobatan tradisional dan pijat tradisional. Nah, pada tahun 2003 saya diminta dari CDB TESDA, saya mulai bergabung dengan CDB TESDA sebagai volunteer. Nah, dan di tahun 2005 saya sebagai staff project, dan di tahun 2012 saya diangkat sebagai staff tetap, dan saya dipercayakan sebagai area manager di wilayah Sumba Timur. Puji Tuhan sampai dengan saat ini saya sudah 20 tahun bergabung di CDB TESDA, dan pribadi saya bukan semata-mata saya mencari nafkah atau pendapatan bergabung di CDB TESDA, tetapi pengalaman baru yang berkesan berharga bagi saya, di mana banyak pengetahuan, banyak keahlian dan keterampilan yang saya peroleh di CDB TESDA ini, dan saya mampu untuk mengaplikasikan di masyarakat di mana saya melakukan pelayanan. Itu Mbak Dini. Luar biasa sekali. Ini Mbak Tantri yang paling muda ya sepertinya ya. Dari Pak Oto, Bu Heni, Mbak Tantri yang paling muda. Tapi semangatnya begitu luar biasa. Baik Pak Oto, baik Bu Heni dan juga Mbak Tantri dalam bermasyarakat, melayani masyarakat di area masing-masing. Nah, boleh diceritakan secara singkat Bu Heni dan Mbak Astantri, bagaimana pengalaman mengelola program-program di masyarakat? Bu Heni dulu mungkin. Oke. Yang dilakukan apa Bu selama mendampingi masyarakat di Malaka? Selalu kita mengawali dengan apa potensi Bapak Mama sekalian, apa mimpi dari Bapak Mama saudara sekalian, lalu apa yang akan dilakukan dengan potensi yang ada itu. Pastinya
kita akan bisa mewujudkannya bersama-sama. Oke. Mbak Astantri, Ya. bagaimana pengalamannya dalam mengelola program di masyarakat? Kemudian apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Ya, terima kasih Mbak Dini. Kerja tim yang solid itu pentingnya di antara kita. Terus yang kedua itu melakukan pendekatan dengan pemangku pejabat yang ada, baik itu di tingkat pemerintah, di desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga orang-orang yang dianggap punya pengaruh di wilayah itu. Seperti itu. Dan berikut kita juga perlu menghargai budaya lokal yang ada, potensi lokal, terus keterampilan lokal yang ada di masyarakat. Itu penting. Kita harus perlu mengetahui itu, memahami, dan kita menghargai itu. Nah, itu adalah salah satu pengalaman kami dalam implementasi program di wilayah di mana kami layani. Gitu. Jadi yang dilakukan itu sosialisasi program, lalu selain budidaya pengalaman lokal orang-orang di sana gitu, apa Mbak? Ya, betul. Kita melakukan pendekatan dengan cara diskusi, dengan sosialisasi. Sosialisasi. Dan itu tadi yang pentingnya di awal kita harus memahami potensi yang ada di wilayah itu, budaya lokal yang ada di masyarakat itu. Jadi kita lebih gampang untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal di sana ya Mbak ya. Dan kita harus memahami orang-orang yang perlu kita dekat, yang punya pengaruh dan mampu untuk mengorganisir masyarakat di situ, sehingga pada saat kita hadir di situ bisa terlaksana dengan baik program yang kita mau laksanakan. Gitu. Ya oke. Sekarang ke Pak Oto, lagi-lagi ke Bu Heni juga gitu ya. Si di Bethesda Yakum ini kan terkenal dengan filosofinya rumah sakit tanpa dinding. Betul ya? Iya. Menurut Pak Oto dan Bu Heni tentang filosofi itu bagaimana? Pak Oto dulu. Ya, filosofi rumah sakit tanpa dinding ini kan awalnya digagas para pendahulu kami, ya pendiri CD Bethesda dulu. Ya, jadi rumah sakit tanpa dinding ini sebenarnya tujuannya adalah mengubah persepsi tentang makna kesehatan itu sendiri. Kalau selama ini dipahami rumah sakit itu ya ada dalam sekat-sekat dinding, begitu ya. Ini sepertinya persoalannya bagi kami ini harus bagaimana orang sakit ini bisa didekatkan pada lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, sehingga makna atau arti kesehatan itu sendiri menjadi berubah dari selama ini seperti apa. Nah, itu yang memaknai rumah sakit tanpa dinding. Juga pentingnya pelibatan masyarakat, pelibatan keluarga untuk berkontribusi terhadap upaya kesehatan. Nah, karena apa? Kembali bahwa kita selalu berpikir bahwa di masyarakat keluarga itu punya potensi untuk mengupayakan sehat. Nah, sehingga apa? Pelembagaan rumah sakit inilah sebetulnya menjadi persoalan dalam hal keholistikan keholistikan kesehatan itu sendiri. Kita ini memahami sehat itu kan holistik. Ya, tapi ketika itu dibatasi sekat-sekat itu menjadi persoalan. Nah, sehingga bagaimana kesehatan itu, upaya kesehatan itu bisa menembus dinding-dinding itu, sehingga masyarakat yang sakit itu bisa didekatkan dengan keluarga dan masyarakat juga potensinya. Sehingga maknanya yang paling penting adalah masyarakat bisa menolong dirinya sendiri karena dia punya potensi, dia punya lingkungan hidup, dia punya kemampuan. Nah, ini yang harus diupayakan, sehingga itulah benar bahwa rumah sakit tanpa dinding ini menjadi solusi bagi upaya-upaya kesehatan masyarakat. Ya. Bu Heni? Oke, baik. Bagi saya, semua orang harus menjadi penyembuh bagi dirinya, sesamanya, dan juga lingkungan. Sebagai seorang staf, dia harus mengalami bagaimana mandiri menyembuhkan atau memulihkan secara holistik, baik secara fisik, mental,
spiritual, sosial, ekonomi, sampai dengan infrastruktur. Karena Allah telah menyembuhkan dan memulihkan kita, dan kita harus menyaksikan itu secara terus-menerus kepada semua orang. Itu yang saya pahami tentang rumah sakit tanpa dinding. Ya, luar biasa ternyata ya. Hanya beberapa kalimat rumah sakit tanpa dinding, tapi di balik itu maknanya sungguh luar biasa. Masyarakat harus bisa mengobati dirinya sendiri, baik itu secara kesehatan, secara mental, seperti yang Bu Heni katakan, Pak Otto tadi katakan begitu. Maknanya begitu luar biasa gitu ya. Sekarang saya mau ke Mbak Astantri, lagi-lagi juga ke Pak Otto gitu. Satu-satunya laki-laki di sini, Pak. Ya, betul. Nah, ada nggak ini pengalaman yang menarik, kemudian berkesan sekaligus membanggakan gitu ya, saat menjalankan program-program di area Sumba Timur, Mbak Astantri? Ya, melayani sampai di pelosok-pelosok dengan melewati jalan rusak, jalan bagus, naik turun bukit. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Terus kecelakaan motor, kecelakaan mobil, pecah ban di jalan. Tapi puji Tuhan tetap semangat. Pernah mengalami ya, Mbak? Ya. Kecelakaan kendaraan, kemudian kecelakaan mobil. Iya, itu pernah mengalami. Terus juga kita harus langgar sungai dalam keadaan banjir. Nah, dan satu pengalaman yang sampai saat ini masih terkesan di dalam hati dan pikiran saya, Mbak Deni. Itu di mana kita kembali dari desa, dan ini sedih ya kalau saya ceritakan. Iya, kami dihadang oleh masyarakat di situ. Pertama saya takut sekali, jangan-jangan kita dirampok gitu. Ternyata bukan. Mereka menyapa, Bu dokter tolong istri saya itu. Dan saat itu kami tidak bawa obat apa-apa, yang ada di tas saya cuma sebotol minyak kayu putih. Dan ketika kami turun ke kampung itu, ternyata istrinya pingsan. Istrinya sedang menyusui. Pengaruh semalam dia tidak tidur. Terus bangun pagi dia langsung mandi dan keramas. Nah, di situ saya hanya cuma berdoa, Tuhan hanya memberi saya modal pijat, dan di tas saya cuma punya sebotol minyak kayu putih. Dan saya bermodal ahli pijat itu, saya memijat dengan doa, dengan sebotol minyak kayu putih. Puji Tuhan, ibu itu sadar. Dan ketika ia sadar, dan suaminya berkata, terima kasih sudah menyelamatkan istri saya. Saya menjawab dia, bukan saya yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan melalui perantaraan kami sebagai hambanya yang melayani. Dan itu pengalaman sampai saat ini, sedih kalau saya menceritakan. Itu Mbak Dini, pengalaman yang sangat terkesan bagi saya. Karena keahlian yang saya dapat dari CD Bethesda itu luar biasa. Dan saya percaya, saya dipilih, saya dipanggil dari tengah-tengah keluarga saya, dan saya diutus melayani di masyarakat lewat lembaga CD Bethesda ini. Terima kasih. Luar biasa sekali pengalaman dari Mbak Astantri yang begitu menyedihkan, membanggakan, dan juga membuat kita menjadi kuat begitu ya, bahwa bekerja di CD Bethesda ini banyak sekali tantangannya. Harus melewati jalan-jalan yang rusak, menghadapi kecelakaan di jalan, tapi sangat bermanfaat untuk orang lain. Ketika tadi Mbak Tantri bercerita ada yang sakit dihadang, kemudian hanya bermodalkan pijat tradisional, karena dulu semua staf mungkin diajari untuk ini ya Mbak, pijat tradisional, dan itu ternyata sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Luar biasa, tetap semangat Mbak Astantri. Pak Otto, gimana Pak Otto? Kalau tadi Mbak Astantri kan bercerita gitu ya, pengalamannya begitu luar biasa gitu. Kalau dari Pak Otto,
apa Pak pengalaman yang menarik, membanggakan sekaligus menjadi pelajaran buat kita semua? Ya, banyak sekali Mbak Deni. Ya. Jangan banyak-banyak Pak. Iya, jangan banyak-banyak. Jadi pengalaman kami ini karena di remote area, di wilayah-wilayah yang maaf di Alor ya Pak ya? Saya sekarang di Alor ya. Saya sendiri di Alor ya, di Alor. Tapi kalau pengalaman saya sebagai di staf CDP Bethesda tidak spesifik di Alor saja. Di mana saja Pak? Iya, dulu pernah saya melayani di bersama teman-teman di Timor Leste untuk pengungsian, kemudian juga di Papua, di Maluku, di Aceh, nah dan banyak tempat wilayah-wilayah CDP Bethesda pada waktu itu. Nah, semua memberikan kesan yang menarik. Ya, kalau CDP Bethesda dulu kebijakannya adalah kita bekerja di remote area, di wilayah-wilayah yang jangkauannya sulit, jauh kan gitu kan. Nah, di mana tidak dijangkau oleh layanan yang lain, kita berusaha menjangkau ke sana. Nah, tentunya gambaran secara umum CDP Bethesda melayani di wilayah-wilayah yang secara geografis itu sulit. Ya, baik itu tidak ada jalan, tidak ada sinyal. Ya, pada waktu itu sarana transportasi juga terbatas. Bahkan kalau awal-awal juga listrik pun juga masih terkendala ya, masih sulit. Nah, itu pada waktu itu sehingga kesan-kesan yang paling utama yang harus kita andalkan adalah membangun kedekatan dengan masyarakat. Supaya pertolongan itu juga akan menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah karena ya kita kalau pergi ke desa tidak lepas dari kebutuhan logistik, ya, rasa aman. Nah, sehingga membangun kedekatan masyarakat itu hal yang paling penting. Jadi kita harus menjadi orang yang senang menyapa. Nah, satu hal yang pengalaman saya berkesan di Alor terutama, meskipun itu pengalaman terbaru saya. Pengalaman terbaru saya di Alor itu menjemput satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari orang tuanya. Nah, dengan kawan-kawan dan mendampingi sampai pada proses-proses mengevakuasi, kemudian sampai pada mengantar mereka ke polisi, ya. Terus kemudian, nah pengalaman saya lebih banyak juga bagaimana menguatkan teman-teman, ya, karena teman-teman yang ada di sana relatif masih muda-muda, tapi penuh semangat. Nah, ini yang harus dikuatkan. Bagi saya, teman-teman ini jauh lebih penting, mereka yang harus melakukan tindakan-tindakan yang tepat, kemudian jauh dari resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, ya karena pada waktu itu hujan lebat, kita harus mengevakuasi mereka, harus melakukan tindakan-tindakan yang perlu bagi si korban. Nah, sampai pada proses-proses dan kemudian menghantar. Nah, menghantar pun juga sama, menghantar kembali ke rumahnya kembali, itu proses yang sangat jauh, medannya sulit, jangkauannya juga kalau dibilang perjalanan bisa menjangkau 3 jam melalui jalan sulit ya. Kalau dari jarak tidak terlalu jauh, kalau dari jarak kilometernya itu hanya sekitar 59 kilo, tapi kalau medan yang sulit itu cukup lama untuk bisa ditempuh. Nah, ini yang membuat kami menjadi berkesan bahwa masyarakat sangat membutuhkan penjangkauan, ya, penjangkauan. Ini yang harus kita ingat betul, ya, tanpa semangat kita untuk menjangkau, mereka sulit untuk mendapatkan layanan. Betul. Ya, sulit mendapatkan layanan. Nah, ini yang pengalaman terakhir saya menunjukkan seperti itu, dan si anak ini masih usia yang relatif muda, ya, relatif muda, 15 tahun, dan dia sudah dalam keadaan hamil karena sudah diperiksakan.
Nah, kemudian kita mengubah pikiran bahwa kita tidak hanya sekedar mendampingi korban, tetapi kemudian hari kita harus mendampingi dia mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang dimana pelakunya adalah orang terdekat sendiri. Nah, ini yang cukup berat ya. Kedepannya yang harus kami perkirakan sampai bagaimana dia nanti setelah lahir dia menjadi seorang ibu yang betul-betul siap bisa menerima anaknya juga, dan ya tentunya kedepannya juga masih ada hal yang harus dilakukan. Nah, ini yang pengalaman terbaru kami seperti itu yang cukup berkesan. Itu Pak Din. Luar biasa Ya. dari pengalaman ini menjadi pembelajaran kita bersama ya Pak, bahwa masyarakat itu apalagi di daerah-daerah tertentu memang masih butuh jangkauan kita gitu ya. Baik pertolongan secara fisik, secara mental gitu memang sangat-sangat mereka butuhkan gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini saya mau bertanya ke Bu Heni dan lagi-lagi Pak Otto, dari banyaknya pengalaman yang sudah ada, kemudian dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di area masing-masing begitu, perubahan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang itu dianggap paling luar biasa dari sekian apa yang sudah Bu Heni dan Pak Otto kerjakan gitu ya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ada nggak sih perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu dan itu dianggap wow luar biasa gitu, Bu Heni? Ya, pasti ada perubahannya Mbak. Dengan orang difabel mental sekalipun, awalnya manusiawi kalau kita punya rasa khawatir. Tetapi dengan pendekatan CD Bethesda mendampingi secara intensif setelah mengenali potensi dan rencana dia untuk memulihkan dirinya, dan sederhana dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur, ternyata dia bisa. Bahkan suatu hari saya harus berduaan pergi ke susteran karena dia yang menawarkan diri untuk mendatangi suster itu karena dia sudah mengenal situasi di susteran itu. Tetapi ketika yang ditemui suster itu jam istirahat, akhirnya dia menawarkan lagi jasanya. Ibu, nanti saya sampaikan saja pesan ibu untuk suster, dan juga saya titipkan tanaman herbal untuk suster yang dari ibu ini. Rupanya besok dia bisa melakukan dengan baik. Pesan saya disampaikan, titipan saya sampai ke suster, dan akhirnya saya bisa berjumpa dengan suster. Nah, sampai dengan sekarang ini, dia itu sudah bisa bergaul dengan lingkungannya. Bahkan punya cita-cita untuk bisa membahagiakan anak, orang tua, kalau bisa sesamanya yang lebih luas. Bahkan juga ada yang ketika saya ajak bicara tidak pernah menyaut, walaupun saya sudah dengan candaan, dengan santai gitu. Tapi dalam perjalanan bersama CD Bethesda, akhirnya saya bisa melihat senyum dan tawa dia ketika saya melemparkan pertanyaan yang menggelitik. Dia bisa juga memberikan sayuran untuk keluarga, bisa memberikan makanan bergizi bagi ponakannya yang ditinggal oleh bapaknya merantau. Kebahagiaan mereka itu menjadi kebahagiaan yang paling besar bagi saya. Atau ketika ada orang dengan lansia, nenek-nenek, bayi-bayi, ibu, terima kasih kami sudah sehat dengan minuman herbal. Rasanya betul-betul sangat luar biasa.
Dan itu semua ada di dekat mereka. Hanya dengan memberikan pendidikan, mendampingi proses mengolahnya, meramunya, sampai memotivasi mereka untuk tekun bahwa herbal ini tidak bisa seperti obat medis barat yang seketika langsung sembuh, tetapi harus tekun mengkonsumsinya. Dan itu menjadi kebahagiaan ketika mereka menjadi sehat, Mbak Dini. Luar biasa, itu perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ya Bu, yang tadinya merasa dirinya tidak bermanfaat, tidak memiliki kesempatan seperti yang lain, tapi ternyata dengan adanya Sidi Bethesda Yakum di sana, semua itu merubah perilaku mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Begitu ya Bu ya. Pak Otto, perubahan apa Pak yang terjadi di masyarakat ketika Pak Otto berpelayanan di Alor maupun di tempat-tempat yang lain dan dianggap itu luar biasa? Ya. Jadi perubahan yang selalu dan harus kita amati ya. Ketika kita melakukan pengorganisasian, kita bersama masyarakat, itu yang harus kita amatikan perubahan-perubahannya itu sangat penting sehingga kita bisa melihat bahwa kehadiran Sidi Bethesda itu membawa kebermaknaan atau tidak. Betul. Nah itu Mbak Deni. Jadi yang senantiasa saya amati itu harus dipastikan bahwa nanti kalau Sidi Bethesda tidak ada bisa dilakukan enggak? Bisa melakukan enggak? Nah ini ekspresi jawaban ini sangat penting. Ketika mereka menjawab, oh bisa Pak, bisa, kami bisa melakukan, itu membahagiakan, membahagiakan sekali. Berbeda dengan kalau ditanya, kami masih harus dengan Sidi Bethesda ini karena ini beda. Ya, maknanya tapi ketika berbeda, maknanya berbeda. Tapi kalau mereka menjawab setelah misalnya pelatihan, terutama herbal ya Pak ya, seperti Bu Heni, Mbak Astantri juga ceritakan tadi. Herbal ini kan salah satu skill yang harus kami latihkan juga di masyarakat dan ini bagian dari membangun kesadaran masyarakat tentang potensinya. Betul. Ya, tentang potensinya. Nah, ketika pelatihan kami melakukan transek, mengenalkan tanaman-tanaman berkhasiat obat. Itu mereka terpicu. Ya, yang semula mereka tidak mengerti, tidak paham tanaman apa bisa digunakan apa, dan mereka akhirnya merasa dekat bahwa ternyata sehat ada di sekitar kita. Ini yang luar biasa kami lihat. Kalau begitu kita nggak sulit-sulit Pak ya untuk sehat. Iya, kita punya semua, sumber pangan ada, sumber obat-obatan juga ada di sekitar kita. Hanya kita butuh mengenali. Nah, yang selalu kita pastikan nanti setelah Sidi Bethesda tidak ada di sini, bisa melakukan ya? Oh bisa Pak, bisa. Nah ini membahagiakan. Maka dalam pengorganisasian di masyarakat, kami juga dengan teman-teman itu selalu menekankan bahwa ketika kita pergi ke masyarakat, ya harusnya pulang nanti membawa kebanggaan. Pulang membawa kebanggaan dalam arti masyarakat punya semangat untuk berubah. Betul. Semangat berubah bahwa karena ada pengetahuan-pengetahuan baru yang dia punya. Nah, tetapi ketika kita sudah selesai, kita sudah ada di kantor, di kota lagi misalnya begitu, kita harus punya kegelisahan. Kegelisahan juga kerinduan. Kegelisahan itu maknanya seperti apa Mbak Deni? Jadi kita harus berpikir setelah itu kita mau apakan ya? Ya, masyarakat mau apakan, diteruskan atau tidak? Nah, sehingga itu yang membuat kita harus hadir kembali, memastikan bahwa masyarakat melakukan. Ternyata melakukan tanpa bergantung lagi kepada Sidi Bethesda. Artinya mereka mandiri dengan swadaya, dengan dana desa, mereka melakukan. Ini sesuatu yang membahagiakan. Betul. Sehingga ketika nanti Sidi Bethesda akan pergi dari masyarakat setempat yang dilayani, kita tenang, tenang memastikan bahwa mereka sudah bisa melakukan itu. Nah, kita tinggal pindah ke tempat lain. Nah itu yang membanggakan seperti itu, situasi seperti itu Pak. Luar biasa ini.
ternyata banyak perubahan yang terjadi gitu ya. Iya. Ketika CD Bethesda hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam program yang ada, ternyata perubahan besar itu juga terjadi. Oke, Mbak Astantri, dari tadi diam saja gitu ya. Saya mau tanya nih Mbak Tantri, tantangan apa yang dihadapi ketika mendampingi masyarakat-masyarakat di daerah dampingan Mbak Astantri? Dan nanti Bu Heni juga bisa sharing ya Bu ya. Oke. Ada nggak sih tantangannya? Pasti ada gitu ya. Pasti Tantangannya apa gitu, Mbak Astantri? Ya, Mbak Deni, tantangan itu ketika kita melakukan program di wilayah itu tidak ada respon baik dari masyarakat, apalagi dari pemerintah desanya. Itu. Terus yang kedua, masyarakatnya semangat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah. Nah, itu kita harus berpikir lagi bagaimana strategi kita supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut itu budaya adat juga. Ya, baik itu adat kematian, adat perkawinan. Nah, ketika sudah ada acara itu, walaupun kita sudah sepakat jadwal pelaksanaan kegiatan, pasti akan ditunda karena akan lebih di nomor satu kan itu. Ya, kita tetap menghargai itu ya Mbak, karena itu adalah budaya masyarakat di situ. Dan berikut lagi ketika hama, apalagi saat ini di Sumba Timur lagi hama belalang. Nah, masyarakat itu kan lebih banyak waktunya di kebun maupun di sawah. Nah, karena bagi mereka itu kan penghasilan mereka. Betul. Kalaupun mereka abaikan itu, pasti mereka akan terjadi kelaparan. Seperti itu. Mungkin itu beberapa tantangan yang kami hadapi ketika melakukan program di wilayah di mana kami dampingi, Mbak Deni. Oke, Bu Heni, bisa diceritakan Bu? Oke, baik. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Astantri tadi. Bagi saya, tantangan program dalam waktu singkat, itu saya punya pengalaman program air bersih dan sanitasi dalam waktu 6 bulan. 6 bulan saja ya? Tetapi harus dengan pendekatan dan proses pemberdayaan masyarakat, itu bukanlah hal yang mudah untuk mencapai target perubahan fisik maupun juga perubahan perilaku masyarakat. Yang kedua, tantangan ketika adanya pergantian SDM. Mulai dari desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Di situ kami harus mengulang kembali, mengenalkan CD Bethesda dengan pendekatan program, bahkan tidak gampang orang untuk percaya dan memiliki kinerja yang progres yang diharapkan. Kami harus terus-menerus memikirkan strategi yang lebih efektif lagi dengan waktu yang tinggal sisanya, dan juga harus kerja ekstra keras supaya bisa mencapai hasil yang betul-betul ada perubahan dan masyarakat sendirilah yang terberdaya. Gitu ya. Jadi ternyata nggak mulus-mulus saja gitu dalam melaksanakan program-program di area gitu ya. Taunya kan kalau yang di Jogja itu taunya berjalan dengan bagus, lancar, tanpa hambatan gitu. Tapi ternyata ada ya hambatan dan tantangannya gitu. Tapi itu tidak membuat teman-teman di area Pak Otto, Bu Heni dan Mbak Astantri ini menjadi tidak ini lagi gitu, tapi tetap semangat dalam menjalankan ini. Gimana caranya program ini berjalan dan ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya ternyata ya. Betul. Nah, dari cerita-cerita yang tadi disampaikan Pak Otto, Bu Heni, kemudian Mbak Astantri tentang kesehatan, dari sanitasi, kemudian dari pengetahuan dari masyarakat yang kurang begitu, kemudian infrastruktur, transportasi yang susah, jalan yang rusak begitu, dan jangkauan yang terlalu jauh begitu ya. Nah, ada hal yang
paling mendasar tidak ya yang mesti dilakukan oleh pemerintah begitu. Entah itu pemerintah desa atau pemerintah pusat misalnya gitu untuk mengatasi problem-problem kesehatan yang ada di wilayah dampingan di Alor, Sumba, kemudian di Malaka gitu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Bu Heni? Oke, baik. Terima kasih Mbak Deni. Yang pertama menurut saya adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses air. Karena itu akan mendukung mereka untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Juga membantu mereka bisa meningkatkan produktivitas, tidak hanya menunggu hujan saja baru bisa bercocok tanam. Dan tentunya dengan meningkatnya produktivitas itu juga mencukupkan mereka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi anggota keluarganya. Selain itu, pendidikan, kesehatan terus-menerus harus dilakukan dan kepada seluruh pelosok masyarakat. Jangan pasif di tempat layanan kesehatan saja, tetapi harus sampai kepada kelompok-kelompok yang paling sulit untuk menjangkau seperti lansia dan difabel, agar mereka paham tentang penyakit, tanda dan gejalanya, bagaimana mereka bisa melakukan upaya-upaya pencegahan secara mandiri. Maka mereka akan menolong pemerintah untuk mewujudkan kesehatan yang lebih baik. Tentunya juga harus ada dukungan kebijakan dari pemerintah yang penting dilakukan. Misalkan mendorong masyarakat agar mandiri pangan di pekarangannya. Lalu yang kedua, adanya peraturan, terutama di beberapa daerah di NTT yang masih melakukan pembiaran terhadap ternak agar bisa ditertibkan. Saya merasa sangat terenyuh sekali ketika seorang nenek dengan 5 orang cucu ditinggal orang tuanya pergi merantau mencari nafkah. Sudah bersusah payah menanam jagung di pekarangan, tiba-tiba dimakan oleh sapi. Karena nggak tertib tadi itu ya Bu ya, nggak di kandang, nggak di ini gitu ya. Walaupun mereka sudah membuat pagar, tetapi dengan cucu saja terbatas SDM untuk membuat pagar yang lebih kuat, mudah diterobos oleh ternak. Babi, sapi ini kan hewan besar yang bisa merusak. Akhirnya mau menangis kepada siapa? Mau meminta kepada siapa? Jagung yang diharapkan untuk bisa dipanen nantinya ternyata sudah dimakan oleh ternak. Punya tetangga, tentunya orang yang punya ternak besar, tentu orang yang mampu kan, gitu. Nah ini yang menurut saya perlu untuk dilakukan oleh pemerintah ke depan agar bisa betul-betul apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu mendapat dukungan dan bisa berkembang dengan baik dan meraih kemandirian serta kesehatan yang lebih baik. Oke, dan tentunya apa yang disampaikan Bu Heni tadi tetap selalu disuarakan ya. Dari Alor, dari Malaka, dari Sumba tetap selalu disuarakan supaya pemerintah ini juga mendengar keluhan-keluhan yang ada, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini segera dilaksanakan oleh pemerintah begitu ya. Teman-teman juga tidak berhenti sampai di sini mungkin, tetap terus menyuarakan gitu ya Mbak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Otto, Bu Heni, Mbak Astantri yang sudah meluangkan waktunya di CD Bethesda Podcast ini. Terima kasih untuk sharing pengalaman yang begitu luar biasa. Ini menjadi pengalaman saya pribadi dan juga untuk Sobat CD Bethesda dimanapun berada. Tetap semangat, sehat, dan juga tetap semangat meskipun jauh dari rumah melaksanakan program-program yang ada. Mantap. Tak seorang pun ditinggalkan. Iya, semangat pokoknya ya. Ya, Sobat CD Bethesda,
hari ini kita sudah banyak berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman staf Sidi Bethesda yang mengelola program di masyarakat. Satu hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa bekerja di Sidi Bethesda ini ternyata bukan hanya semata-mata untuk menghadirkan program pelayanan kesehatan primer di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bekerja di Sidi Bethesda juga menjadi tempat bagi staf untuk mengaktualisasikan diri melalui pelayanan berdasarkan panggilan, serta mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang banyak dengan latar belakang yang masing-masing, baik itu latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan perilaku. Kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber kita bertiga, terima kasih, dan juga terima kasih kepada Sobat Sidi Bethesda yang sudah bergabung dalam Community Development Bethesda Podcast. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya, tentu saja hanya di Community Development Bethesda Podcast. Saya Denny pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mari kita dukung masyarakat berdaya untuk Indonesia sehat. Community Development Bethesda Podcast.